Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini saya membaca 2 kali, tapi moga-moga kali ini bacanya agak berbeda dari bacaan-bacaan sebelumnya. Dan buat teman-teman mungkin uh, bacaan ini nggak akan resonate ke kalian semua ya, tapi semoga kamu tahu kamu akan berjodoh dengan ini atau bukan. Dan kemudian kadang-kadang kita harus ingat bahwa cinta itu bukan sesuatu yang bisa dipaksain ya teman-teman. Kadang-kadang seseorang memilih orang lain bukan karena memang dia meninggalkanmu sebagai soulmate, kemudian memilih kamu partner. Tapi kadang-kadang teman-teman juga harus sadar bahwa ada juga kemungkinan bahwa ya memang orangnya nggak struck aja gitu. Memang kamu adalah justru sebagai karmic partner yang dia tinggalkan karena dia sedang mengejar soulmate sejatinya. Dan kemudian kadang-kadang kita nggak boleh menempatkan diri sebagai korban ya, atau selalu sebagai victim, karena kita punya victim mental itu tuh nggak bagus. Kadang-kadang justru mungkin kita ada di posisi orang ketiga tanpa kita sadarin ya teman-teman. Ada banyak kejadian seperti itu, misalnya seseorang mungkin sedang berpacaran dengan seseorang gitu, terus kemudian dia bertengkar, terus dia mungkin lagi renggang, terus dia mungkin pas dalam keterpurukannya itu dia kenal sama kamu gitu, atau kamu di posisi itu ya, kemudian akhirnya menjalin sebuah hubungan karmik relationship, tapi seolah itu di awal itu menggebu-gebu sampai suatu ketika salah satu tuh rasa sadar bahwa ini sebuah kesalahan gitu. Jadi akhirnya ada di antara 3 orang ini akhirnya kembali ke cinta sejatinya. Dan mungkin teman-teman yang mungkin pada akhirnya cuma jadi third party atau pihak ketiga dalam hal ini sebagai karmic partner ya, pasangan karmik yang mengajarkan kepada orang tersebut pelajaran karma, dan kamu juga ngalamin seperti itu gitu. Sehingga ketika kalian berpisah, kalian mungkin merasa rugi, kalian mungkin merasa tetap suka atau cinta atau kepikiran, tapi jodohnya bukan sama orang tersebut. Jadi kadang-kadang sekalipun kita ngomong oh kamu karmik, aku nggak bisa, karena cuman dirimu sendiri yang akan lebih mengenalin ikatan emosional itu, apakah itu benar-benar ikatan yang baik, apakah itu sebuah sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang abadi sebagai divine counterpart ya, soulmate divine counterpart, pasangan seumur hidup, ataukah itu cuman mengajarkan kalian sebuah bentuk pengajaran, oh ini polanya seperti ini jadi aku harus belajar. Jadi kadang-kadang nggak selalu berakhir buruk, kadang-kadang berakhir dengan baik, kemudian mereka akhirnya bersahabat, ya udah cuma sebatas itu. Sekalipun mungkin mereka menikah atau mungkin terus kemudian mereka bercerai, mereka sekalipun bertengkar pada akhirnya bersahabat, karena mungkin mereka cuma sebatas karmik yang saling memberi pengajaran satu sama lain ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh memaksakan diri merasa bahwa kita tuh orang yang benar, kita di pihak yang ini. Kadang-kadang teman-teman kadang mungkin tanpa disadari adalah sebuah orang ketiga, dan kamu sebagai pelarian hidupnya tanpa dia mungkin nggak banyak cerita, sehingga ketika orang itu lari dari kamu, sebenarnya dia cuma bukan lari tapi lebih ke memisahkan diri dari dirimu. Kadang-kadang kita harus ingat perumpamaan istilah uh, rejection is divine protection, yang dalam arti ini artinya adalah penolakan kadang-kadang adalah bentuk perlindungan dari semesta. Kenapa kamu merasa jatuh bangun? Kenapa kamu merasa tersakitin? Kenapa kamu merasa bahwa seseorang menyia-nyiakan hubungan? Karena mungkin memang Tuhan tuh nunjukin bahwa ini bukan hubungan yang benar, ini kamu tuh sedang menderita, ini kamu tuh nggak cocok sama orang ini, sehingga kalian tuh dipisahkan ya teman-teman. Apalagi mungkin ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, orang itu merasa kayak nggak nyaman sama kamu, dia lari ke orang yang lebih nyaman. Ya itu nggak apa-apa, karena kamu nggak akan bisa membuat seseorang itu benar-benar suka sama kamu kalau memang hatinya nggak suka ya. Karena kalau sesuatu itu yang dipaksain itu akan berakhir buruk. Makanya teman-teman mungkin sebelum mungkin menikah, sebaiknya selalu memastikan apakah seseorang itu benar-benar kayak interest banget. Jangan sampai cuma menjadikanmu pelarian saja, sehingga nanti dalam sebuah pernikahan orang itu ketika ada orang yang lebih menarik, dia akan lari begitu saja gitu. Dan mungkin juga
orang ini merasa pelin-pelan. Kamu nggak tahu nih intensitasnya, kadang kadang bagus, kadang bagus, kadang enggak. Itu pertanda bahwa ini warning loh, ini red flag. Ini kamu dikasih peringatan bahwa itu bukan sesuatu yang baik yang harusnya kamu kamu terusin gitu. Dan kadang-kadang teman-teman kita harus ingat bahwa saya pernah bikin video yang judulnya kalau nggak salah, eh, hidup bersama homoseksual itu lebih buruk dari homoseksual. Hobo ya, HOBO ya. Homoseksual adalah seseorang yang eh, menjadikan pernikahan atau hubungan itu sebagai bentuk pelarian. Ada yang mungkin ini mungkin bukan relationship, kadang-kadang cuman teman terus pengen tinggal bareng dengan alasan ayo kita nanti tinggal bareng, nanti kita apa-apa kompleks segala macam, tapi tanpa kamu sadarin kamu ternyata dijadikan pelarian dari seseorang yang mungkin nggak betah tinggal di rumah sama orang tuanya yang galak atau semacam itu. Atau bisa juga nih, homoseksual itu orang yang menjadikanmu pelarian atau mendapatkan tempat tinggal dengan cara kalian tuh di awal dia tuh loh bombing, pengen ngajak kamu nikah cepat-cepat segala macem. Tapi biasanya ciri-cirinya adalah setelah kalian tuh menikah, orang itu kayak nggak pengen ngelakuin apapun, kayak masak males-malesan, nggak mau beres-beres rumah, kayak cuma nimbrung aja dan nggak ngelakuin apapun gitu. Itu tanda-tanda homoseksual ya, bukan homoseksual. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya di 2 minggu lalu kayaknya, 3 minggu lalu. Teman-teman bisa ngecek di YouTube ya, di YouTube channel saya yang komplit, tinggal bersama homoseksual. Itu akan membuat kamu merasa sial gitu, dan itu harus sesuatu yang harus kamu cegah sebelum kalian benar-benar menikah. Dan itu karena biasanya orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai bentuk pelarian, entah misalnya ini, maaf ya sedikit menyinggung, mungkin seorang perempuan yang pengen menikah karena dia nggak pengen kerja, dia capek kerja, dia pengen lari dari rumah atau segala macam. Akhirnya setelah menikah dia mungkin baru nunjukin sifat aslinya, ogah-ogahan, nggak mau melayani suami, terus dia malah selingkuh dan segala macam. Kadang-kadang orang ini adalah orang yang homoseksual itu ya teman-teman. Dan kemudian kadang-kadang juga ini juga tentang orang yang mungkin kalau diistilahkan kayak mokondo gitu, karena ini juga bentuk yang namanya homoseksual aku bilang tadi nih. Jadi teman-teman harus ingat pola-polanya yang udah pernah kita bahas di YouTube channel. Kayaknya saya udah pin di sudut paling kanan ya kalau di TikTok. Teman-teman bisa ngecek nih judul-judul yang mungkin kita bahasan pokok bahasan dalam sebuah reading. Makanya saya nggak pengen readingnya itu kayak bersifat kayak bikin kamu penasaran, kayak bikin kamu makin sakit hati, tapi akan selalu ada sesuatu yang membuat kita tuh akan lebih berbenah dan lebih bisa melihat gambaran besarnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngelihat reading ini mungkin akan melihat agak sedikit berbeda dengan kebanyakan reading yang sering muncul di sosmed ya teman-teman. Ini udah cleansing, bentar. Saya mau cleansing dulu, udah ini selesai. Kemudian kadang-kadang teman-teman mungkin maksain sebuah pernikahan sampai bertahan, tapi ketika itu nggak berhasil, mungkin teman-teman pada akhirnya sadar bahwa ternyata aku sudah menghabiskan waktu pada orang yang nggak tepat. Biasanya agak terlambat, tapi nggak apa, itu sebagai bentuk pelajaran ya. Dan kemudian saya sudah beberapa ngelihat beberapa orang yang saya kenal ya, orang terdekat gitu, entah dia bercerai gitu gara-gara mungkin istrinya sering ngajak ribut, istrinya lari dari suaminya, atau suaminya lari dari seorang istri yang gak dikenafkahi dan sebagainya. Kemudian biasanya setelah dia tuh berpisah, kemudian menemukan pasangan yang baru dengan pernikahan kedua, biasanya lebih happy, lebih bahagia ya, karena itu tadi nih, pada akhirnya orang itu pada nyadarin, oh ternyata pernikahan bahagianya tuh didapat dari pernikahan kedua. Jadi memang nggak semua pernikahan itu selalu happy ending ya teman-teman. Kadang-kadang itu membuat seseorang harus belajar dulu nih, apakah kendalanya, apakah mungkin nggak mempunyai keturunan, atau suami atau istri yang dingin, atau mungkin intervensi dari mertua atau semacam itu ya teman, orang ketiga, pihak ketiga yang mencampurin hubungan. Dan itu memang dibutuhkan kematangan. Jadi buat teman-teman yang merasa
mungkin bercerai, mungkin ditinggal istri atau ditinggal suami, kabur dan sebagainya, jangan bersedih karena biasanya kita akan diasah di posisi itu. Setelah itu setelah menemukan pasangan akan lebih mawas diri dan berhati-hati supaya nggak terjadi hal yang serupa. Kenapa jadi ngomong panjang lebar? Oke, kita mulai readingnya. Ini udah 10 menit banget. Apa yang bisa kita dapatkan dari reading hari ini? Apakah tentang pasangan suami istri atau pasangan anak-anak muda, teman-teman? Ini kalau misalnya nggak cocok jangan dipaksain ya, karena tentu aja nggak akan ngomongin tentang sesuatu yang menurut kalian ini ya, tapi aku akan ngebacain sesuatu yang mungkin akan membuat seseorang terselamatkan dari relationship yang sia-sia. Seseorang menginginkan happy relationship, happy ending dengan seseorang, tentang bertemu lagi, tentang menjalin hubungan yang lebih indah gitu. Aku nggak tahu tentang siapa, tapi ini sepertinya adalah life goal seseorang yang jauh di sana, entah itu kamu atau seorang itu. Dan life goal dia adalah ingin hidup bahagia bersama. Pisces dan Cancer related dengan kartu ini 3 dan 10 ya. Apa yang dia wakilkan dari 3 dan 10 ya teman-teman. Dan kemudian apa yang diharapkan dengan orang ini yang pengen bersatu dan menjalin rumah tangga. Kadang bukan rumah tangga, kalau misalnya orang ini cuman lagi belum jadian, mungkin janjian, ini mungkin tentang seseorang yang mungkin ingin menjalin hubungan dan berpacaran dan kemudian hidup happy gitu. Kalau ini relationship tentang orang yang lebih dewasa, ini pasti tentang seseorang yang pengen menjalin hubungan pernikahan ke arah yang lebih tinggi lagi. Orang ini mungkin menginginkan itu, tapi di sini ada devil and wicked. Tapi kenapa dia terikat sama sesuatu yang mungkin toksik ya? Entah dia teradiksi atau terjebak dalam suatu hubungan. Aku nggak tahu nih polanya dulu nih seperti apa. Dia mungkin ingin menjalin suatu hubungan dengan seseorang, tapi dia mungkin masih perlu belajar dari apa yang udah terjadi di masa lalu. Atau orang ini juga mungkin masih terjerembab dalam ikatan yang nggak jelas gitu, mungkin suka ngedate, atau mungkin, maaf ya ini agak 18, mungkin dia suka melakukan seks bebas, berhubungan sana sini dan sebagainya. Dan dia mungkin juga terlibat dalam third party energi, ada pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan ini, entah itu siapa, entah keluarganya, temannya, atau mungkin pacar yang lain dan sebagainya. Menarik sekali. Oke. Bentar ya teman-teman, ada azan, saya skip dulu bentar, kita lanjut nanti. Sorry, saya skip tadi. Kita kembali lagi bersama Big Emperor Oracle Tarot Reading. Seseorang di sini sepertinya terjebak dalam karmic partner energi, dan ini berkaitan dengan pihak ketiga. Capricorn akan relevan dengan bacaan ini ya. Jadi ada Cancer, Pisces, Taurus, dan Capricorn. Ini nggak selalu tentang zodiak tersebut sih, karena sun moon rising orang kan mungkin beda-beda, tapi agaknya seseorang berada dalam kondisi karmic loop, terjebak dalam, entah mungkin ini nggak selalu terpartinya itu atau karmic partnernya itu seseorang ya, bisa juga dia terlibat sama pekerjaan yang sangat menumpuk, atau mungkin keluarga, strict parent, keluarga yang sangat mengekang, atau juga lingkungan pertemanan yang dia nggak dipersulit saat menjalani suatu hubungan. Jadi kemungkinan ada juga scenes di mana teman-temannya menghalang-halangi ya, entah dia menyebarin rumor,
atau setiap dia dekat sama seorang, orang yang harusnya dekat sama dia itu dijauhkan dengan berbagai cara yang bahkan orang ini pun sendiri nggak tahu bahwa orang lain sedang mempermainkan hubungan mereka sehingga berantakan. Misalnya temannya mungkin mengenalkan dia kepada seseorang yang seharusnya nggak terlalu dekat banget, sehingga terjadilah scenes di mana mungkin uh, pihak pertama, pihak yang harusnya sama orang ini yang sebenarnya diinginkan, dia kayak dibikin diplot seolah-olah tuh orang yang sayang sama dia tuh selingkuh gitu. Jadi ini mungkin berlaku untuk seseorang yang mungkin tanpa dia ketahuin dia difitnah, dijelek-jelekin. Misalnya dia lagi deket sama ini, mungkin lagi cuman ngobrol bentar, langsung ntar di foto atau di screenshot apanya gitu. Pokoknya orang terdekat dia seperti membawa bukti sesuatu yang seolah-olah memang benar terjadi adanya, dan sepertinya ini akan butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa dugaannya dia salah ini, dan dia mungkin terjebak dalam circle pertemanan yang buruk ya, yang selalu menghalang-halangi hubungan. Bahkan mungkin ini juga dilakukan oleh anggota keluarganya atau saudaranya ya. 7, 3, 10, dan 6 akan relevan dengan bacaan ini. Terus apalagi teman? Oh iya, aku ngingetin sekali lagi buat teman-teman, mungkin kalian akan kadang-kadang punya pertentangan energi. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak bacaan ini nggak cocok buat kamu, atau kamu sempat melihat orang yang mungkin berkomentar sinis pada postingan seseorang, atau bahkan mungkin postingan saya atau kamu, itu kadang pertanda bahwa kalian itu sebenarnya nggak cocok. Jadi sekalipun kamu membuktikan kebenaran atau membuktikan pendapatmu, orang itu akan selalu membantah, kayak mengeremehkanmu, menjatuhkanmu, kayak membuatmu seolah itu buruk gitu, atau seseorang akan selalu menyatakan sesuatu yang mengingatkanmu pada kelemahanmu. Jadi itu sebenarnya secara energi itu kamu sendiri sebenarnya dalam hatimu udah tahu, oh aku nggak cocok sama orang ini sih. Kadang-kadang kita kalau bertemu dengan orang seperti itu, kita nggak perlu menjelaskan, artinya ya nggak cocok aja gitu, itu ya teman-teman. Dan kadang-kadang dimulai dengan hal yang sepele. Misalnya ada orang yang kamu ngomong posting sesuatu, terus kamu kan orang lain akan ngomong sesuatu yang menyakitkan, atau sesuatu yang menyindir, atau sesuatu yang nganggap itu jelek, oh ini kurang itu gitu. Sebenarnya itu bukan karena kamunya yang memang nggak ini ya, memang nggak bagus, tapi respon yang seseorang tunjukkan pada orang lain, entah itu lewat postingan, lewat tulisan, perkataan, dan perbuatan, itu biasanya menunjukkan bahwa memang secara energi itu nggak cocok. Jadi kalau istilah sekarang mungkin nggak sefrekuensi. Jadi mau kita berargumen atau menyatakan sesuatu yang menyangkal itu atau apapun itu sebenarnya sesuatu yang agak percuma, kecuali orang tersebut orang yang mungkin berbesar hati. Karena opini nggak boleh kamu nggak boleh tergiring sama opini publik ya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri dan melakukan apa yang semampunya kamu lakukan gitu. Kalau ada orang lain mungkin mengkritikmu, membuatmu merasa rendah segala macam, itu kadang-kadang pertanda bahwa secara energi itu kamu nggak cocok sama orang itu. Jadi sekalipun kamu berusaha mencocok-cocokin orang itu, nggak akan menerimamu gitu. Dan biasanya ketika kita bertemu dengan seorang yang apa ya istilahnya, aku udah jelasin di bab apa ya, kenapa inilah alasan, kalau nggak salah judulnya inilah alasannya rezekimu seret atau kamu susah jodoh. Itu aku ngomongin tentang Tuhan semesta itu seperti orang yang memiliki supermarket. Pokoknya dalam bab itu di beberapa minggu yang lalu itu menunjukkan bahwa ketika seseorang itu nggak berterima kasih dan lebih banyak mengkritik, mencaci dan menyindir dan sebagainya, sebenarnya ini di luar konteks ini ya, sebenarnya seseorang itu kepalanya tuh terganggu secara spiritual dan memang fisik ya, karena di dalam tubuh manusia, apalagi di pineal gland di kepala itu, anggaplah ini kepala ya, anggaplah kepala di kepala itu ada yang namanya pineal gland yang ketika terganggu
sistem sistem hormon dopamin, serotonin, melatonin itu nggak beredar sempurna. Biasanya orang yang kurang istirahat, kurang nutrisi, dan mungkin juga terbawa sama nutrisi makanan. Jadi misalnya makanan-makanan yang mengganggu produksi hormon serotonin dan melatonin itu hormon relaksasi ya teman-teman. Jadi ketika seseorang itu kekurangan hormon serotonin itu dia selalu tegang, dia nggak bisa relax, nggak slow, dia akan selalu tegang, kayak pikiran tuh kayak dia harus selalu menang kayak harus dia yang paling utama gitu. Dan apalagi dopamin itu hormon yang membuat seseorang itu bahagia, relax, dan kayak ya udah nanti aku bisa lakuin apapun gitu, maksudnya gitu. Tapi ketika hormon itu terhambat, biasanya rasa kecemasan, rasa ingin mengalahkan sesuatu tuh sangat kuat ya teman-teman. Jadi biasanya orang yang kekurangan hormon dopamin, serotonin, dan melatonin, antara orangnya itu kena insomnia, orang yang gampang marah dan emosian, dan dia biasanya memiliki kritikan pedas. Dan biasanya orang yang kekurangan 3 hormon ini itu juga akan punya simptom di mana hormon itu kayak tersendat-sendat. Jadi ibaratnya kayak motor yang kamu gas dan rem, jadi kayak gitu. Itu secara fisik ya, secara psikisnya adalah nanti ketika hormon itu tersendat, seseorang akan merasa bahwa dirinya itu sangat benar. Satu, seseorang akan merasa puas ketika orang lain menderita. Dua, yang ketiga, orang itu gampang mengumpat, gampang mencaci, iri, dengki, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman mungkin ngalamin itu sendiri, atau kamu ngeliat orang yang kamu kenal tuh kayak ketika kamu sengsara, atau ketika kamu itu dia kayak sinis, nyindir, atau bahkan mungkin agak frontal, itu sebenarnya legal kalau kamu bilang otaknya bermasalah gitu, karena memang otaknya bermasalah gitu. Jadi sesuatu yang bisa menghambat ketiga hormon itu adalah minuman-minuman yang adiktif ya, misalnya kopi gitu. Itu kan selain adrenal, dia juga mengurangin komposisi sesuatu yang menyebabkan 3 hormon yang di pineal gland di kepala kita itu terhambat gitu ya. Jadi kayak gastrim gitu. Jadi orang ini biasanya akan agak frontal, dan orang ini agak kritis, tapi kritisnya lebih ke kritis yang negatif. Itu udah diteliti ya teman. Jadi ini bukan sesuatu yang hoax, karena ini udah didata ya hormon ini. Dan hormon ini pun juga hubungannya antara juga ke cakra crown chakra ya, cakra di kepala ya, di kepala. Jadi cakra itu bukan sesuatu yang kayak di film Naruto, itu bukan ya teman-teman, tapi cakra itu adalah pusaran energi antara energi kinetik dengan energi yang akan mempengaruhi kerja fisik. Ibarat cakra itu kayak misalnya sebuah pabrik, itu ada banyak pipa-pipa, ada listrik dan segala macam, dan listrik yang ngalir itu sampai ke saklar yang bisa lampu atau lampu ini jadi nyala terang. Dari energi listrik itu jadi energi kinetik, atau mungkin energi gerak, atau mungkin itulah yang namanya cakra. Itu sama kalau ini di listrik, berarti itu cakra. Kalau di badan itu antara kita makan makanan itu diserap, dijadikan nutrisi, itu juga dari pergerakan dari kinetiknya yang dihubungkan oleh pusaran energi itu yang namanya cakra. Dan cakra mayornya, cakra yang paling gede yang di kepala itu, ngaruhnya adalah itu akan memberikan simptom, menggerakkan supaya hormonnya selaras gitu, selalu tertata dengan baik. Jadi di kepala itu nanti hormonnya akan lancar. Tapi kalau misalnya cakranya kotor atau menyempit, energi benar-benar energi manusia, bukan sesuatu yang goib ya, kita ngomongin sesuatu yang real ya. Dan itu ketika nanti kita ngomongin lagi cakra, kalau di cakra kepala itu tersumbat karena antara kondisinya dia sakit bisa, atau kondisi dia jarang gerak, kedua, dan dia juga mungkin nutrisi yang diserap oleh kepala itu nggak bagus, misalnya sering ngopi, sering ngeteh dan sebagainya, yang peredarannya tuh nggak lancar, dan peredaran energinya juga akhirnya nggak lancar, energinya kesumbat, dan cakra yang membuat dia hormonnya itu tersumbat, itulah yang membuat
isi kepalanya tanda kutip ya, berpikiran jadi jelek. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya ketemu sama sesuatu yang seperti orang yang mudah ngumpat segala macam, apalagi orang yang apa sih istilahnya, orang yang nggak toleran sama agama, orang yang kayak terlalu agamis atau segala macam, yang kayak keterlaluan banget gitu, front garis keras, itu berarti kamu nggak apa kalau bilang otaknya lagi bermasalah, karena memang cakra cakra yang menghubungkan antara produksi dopamin, serotonin dan melatonin itu terganggu. Jadi orangnya juga akan seperti itu ya teman-teman. Ini udah diteliti, udah ada jurnal medisnya juga. Kita balik lagi ke sini. Ini tentang seseorang yang dia terjebak dalam karmic energi banget ya, karena dia terlalu mempercayai apa kata orang, atau dia dihasut, bisa juga dia dihasut sama pihak ketiga. 3, 6, 3, 7, 10. Orang ini tahu bahwa ini memang sesuatu yang dia salah memilih. Aku entah kenapa dia salah memilih. Oh ya, dia menginginkan jalan suatu hubungan, tapi kenapa dia salah memilih pasangan ya? Atau dia salah melakukan suatu hal? Karena ini juga tentang manipulasi perasaan. Ini tentang manipulasi perasaan, sesuatu yang sensual dan sesuatu yang nggak jujur. Ini pasti tentang perselingkuhan sih. Ini tentang perselingkuhan, dan ini tentang energi di mana orang ini bermain dengan seseorang yang lain sih kayaknya. Dengan seseorang yang lain. Dan orang yang harusnya sama dia itu tahu. Makanya ada justice. Di sini ada justice, keadilan. Aku nggak tahu kenapa seperti itu bacaannya. Ini karmic pattern energi banget ya kayaknya hari ini kita membacanya. Tapi orang ini sebenarnya pengen hidup happy dan pengen punya pasangan. Cuman problemnya dia sekarang dalam kondisi dia sedang terjebak dalam sebuah hubungan. I really don't know, I'm not the one for you. Ini problem di mana seseorang itu suka sama seseorang, tapi dia terjebak dalam hubungan yang lain gitu. And no, I'm not the only one. Dan dia tahu, dan orang yang dia senengin tahu, kayaknya dia cuma jadiin roda ketiga gitu, kayak semacam. Kenapa seperti itu ceritanya? Dan orang ini merasa orang yang seharusnya sama dia itu, tapi karena dia terjebak sama third party energi pihak ketiga, semakin lama semakin menjauh, semakin mungkin juga udah nggak ada lagi komunikasi kayaknya ya. Menarik sekali, dia udah nggak ada lagi komunikasi ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Aku geser ke sini. Dia udah nggak ada komunikasi dengan seseorang. Kenapa demikian pemirsa? Tolong jelaskan kenapa. Ini sepertinya dulu sempat terjadi pertengkaran ya. Sebelum jadian ketemu sama ini dan hidupnya happy ya. Ini sebenarnya udah soulmate energi banget. Cuman entah kenapa orang ini malah terjebak sama hubungan dengan yang lain gitu. Tapi kayaknya ini lebih ke dulu ini sesuatu yang transaksional ya, mungkin karena hal-hal yang sifatnya material, atau karena mungkin dia lebih cakep atau lebih menggoda, atau bisa lebih memberikan sesuatu yang bersifat materi, kayak misalnya tempat tinggal. Orang ini mungkin numpang dengan seseorang
Orang ini juga mungkin mendapatkan bantuan keuangan sehingga dia nggak bisa sama ini. Sekalipun sebenarnya dia mau, dan itu juga sebab dia kesini itu karena ada orang ketiga, orang yang mengompor-ngompor atau seorang yang membujuk-bujuk, udahlah kamu sama si itu aja, kan mungkin lebih sama-sama muda, lebih ini, mungkin selevel dan sebagainya gitu ya teman. Ini sesuatu yang agak aneh deh, ambigu. Dia seseorang yang mungkin ada dalam karmic partner energi sekarang itu, dia tahu apa yang dia lakuin kok sebenarnya. Dia tahu dia yang lakukan kesalahan, tapi kenapa dia tetap lanjutin gitu. Dia lakukan itu dengan sadar teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang bisa kamu anggap gak apa-apa, gitu. Ini ada energi demonnya sama ini. Ten of Cups. Ini zodiak air dan zodiak api. Ini ada Pisces lagi kan. Zodiak api dan zodiak air sangat relevan ya, apalagi ini tentang Capricorn zodiak tanah atau Capricorn Taurus zodiak tanah, eksepsional ya. Yang lain itu antara Aries, Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius sama Scorpio. Ini energi api lagi. Orang ini orang yang mungkin waktu jalan suatu hubungan itu orangnya nggak pedulian sama orang yang sayang sama dia, sehingga mereka pun sepertinya harus berpisah ya. Tapi kenapa ketika orang yang dulu ngejar-ngejar dia terus dia udah terlibat sama orang lain itu tahu bahwa orang itu udah mulai move on ya, tapi entah kenapa dia kayak menolak untuk menyatakan bahwa ini udahan, tapi ini belum berakhir katanya menurut orang ini. Tapi kondisi orang ini sedang terjebak dalam hubungan dengan yang lain gitu. Queen of Cups. Queen of Cups energi. Ini orang yang mungkin saat menjalani hal itu bukan orang yang royal ya. Kenapa bukan orang yang royal? Oh, aku tahu. Sosok yang dia terlibat dalam karya partner ini adalah sosok yang dia nggak mau berinvest dalam relationship itu. Jadi mungkin orangnya bukan orang yang hangat, bukan orang yang bisa dia anggap dijadikan sandal hidup ya. Tapi orang ini justru membuat orang yang jalan sama dia itu kayak merasa terbebani banget, merasa itu usahanya tuh sia-sia gitu. Ini kayaknya lebih ke ini ya, sesuatu yang sangat toksik ya. Nah, di sini diibaratkan bahwa dia udah sangat terbebani dengan ini sehingga dia mungkin memutuskan untuk berpisah dari seseorang itu gitu. Karena ini energi single energi ya. Dia harus single dulu. Orang ini merasa dia harus single dulu supaya dia bisa bersatu lagi dengan orang yang akan membuat dia seperti Ten of Pentacle energi, orang yang akan membuat dia akan happy ending. Tapi syaratnya adalah dia harus berpisah dulu, dia harus melepaskan diri dulu dari hubungan yang seharusnya dia tinggalkan sebelum dia menjalin hubungan itu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti dong, masa ngerti? Aku jadi ingat layang putus ya kalau nggak salah filmnya. Waktu si istrinya mergokin itu selingkuhannya jalan sama suaminya, terus dikasih tahu gitu kan ceritanya. Fight sesuatu yang ada dalam dirinya itu nggak terpenuhinya, itu benar sesuatu yang nggak terpenuhi. Ya iyalah, orang dia lebih ke nafsu, lebih ke hal-hal material. Mungkin dia juga bertahan dalam hubungan itu karena
dia masih membutuhkan dukungan finansial. Mungkin teman-teman kalau punya pasangan kayak gini mungkin agak merasa jijik ya nggak sih, ketika seseorang yang kamu sayang tuh ninggalin kamu karena dia butuh dukungan finansial, entah butuh rumah, bayar kos-kosannya, atau nebeng, atau apapun itu, numpang makan gitu. Entah itu. Tapi ini fase yang harus dia jalaninya. Sekalipun tuh mungkin menjijikkan. Orang ini mungkin mencoba mencari penggantimu. Mencari penggantimu. Kayak lagu dangdut. Dia mencari penggantimu, atau dia sengaja jatuh dalam ini di awal karena mungkin dia bisa memberikan dia kepuasan, maaf ya, agak seksual gitu, karena dia nganggap energinya kayak kamu, tapi ternyata enggak. Dan ini kebetulan di bawah juga ada kartu, ini sesuatu yang disesali di kemudian hari ya. Ini sesuatu yang disesali di kemudian hari. Ini sesuatu yang disesali di kemudian hari. Makanya dia tahu bahwa orang ini udah membuat hati seseorang itu terluka. Dan ketika seseorang di sini, mungkin kamu di posisi udah mau move on gitu, dia ngerasain itu, dia ngerasain kamu udah gak peduli lagi dengan hal tersebut. Jadi apakah ini karmit kamu atau memang sebenarnya soulmate kamu, tapi karena orang itu masih muda atau sembrono, dia terjun bebas dalam hubungan yang lain gitu. Karena dia gak belajar sama kamu, dia harus belajar sama orang lain tentang pentingnya kehidupan. Ya benar, ada kebetulan ada ini pasti energi di mana ini stubborn, energi di mana seseorang selalu berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya itu benar, membuktikan bahwa dia kayak nggak mau dengar kalau dinasihatin. Dia mungkin kalau ditanya apa tuh bilang terserah. Dan ini tentang orang yang susah diajak ngomong nggak pernah nyambung. Mungkin ketika kamu jalan sama orang ini juga, orang ini tuh kayak jarang cerita apapun gitu, sesuatu yang kayak mungkin kamu kok sekamar mungkin cuma dieman, dia mungkin nonton apa tuh di handphonenya, kamu juga di kamar sama dia lagi main game atau apapun itu. Yang jelas ini bukan hubungan yang baik ya untuk waktu itu ya, sebab orang ini punya banyak sekali distraksi, apalagi tentang hal yang bersifatnya seksual gitu ya. Kamu akan tahu kartu ini buat kamu atau bukan. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipaksain ya. Tapi teman-teman harus sadar bahwa aku bilang tadi di awal ya, cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksain. Ini kenapa ada kartu ini? Seseorang mencoba untuk menjadi serupa atau setara secara energi. Artinya entah ini orang baru atau orang ini, dia merasa bahwa dia harus lebih effort dalam menjalin suatu hubungan, sehingga ini menjadi sesuatu yang ini komplit banget ya. Ini komplit banget. Orang ini juga mungkin pengen hubungin, tapi dia takut karena apa yang terjadi di masa lalu membuat dia takut kamu akan membalas dendam, kayak semacam itu ya. Perasaan semacam itu, perasaan dari orang yang sangat overthinking banget ini. Orang yang seolah takut kalau kamu nanti akan balas dendam, atau pas dia tuh datang dia akan mencaci makimu gitu. Ya selain itu juga ini yang jatuh banyak nanti ya. Selain itu juga, sekalipun orang ini berusaha untuk menjelaskan hidupnya, ketakutan sama sesuatu yang gak diketahui itu sangat nyata ya teman-teman. Dia tuh sangat minder karena mungkin udah berbuat salah, jadi mau deketin pun gak tahu caranya gimana gitu. Dan kalian berpisah karena suatu hal, dan setelah berpisah dia bertemu dengan seorang, setelah dia berpisah dengan seorang, dia mungkin akan menemukanmu lagi apapun yang terjadi. Ini sesuatu yang gak bisa selesai sehari 2 hari ya teman-teman. Jadi mungkin kalau aku ngebaca sesuatu dan mungkin energinya match sama sebelum-sebelumnya, ya mungkin karena ya memang tokoh-tokoh di kartu ini tuh gak bisa berubah dalam sehari 2 hari. Cuman itu doang sebenarnya, sesimpel itu. Jadi kalau ada teman-teman selalu lihat bacaan agak mirip-mirip, mungkin sama, posisinya sama, mungkin cuma agak geser dikit apa gitu ya sih. Yang jelas kamu dan dia kayaknya semakin menjauh, atau tempat tinggal kalian tuh udah berjauhan banget, lebih jauh dari sebelumnya. Apakah dia itu pindah kontrakan atau semacam itu ya teman-teman. Dan orang ini pun sepertinya juga kemungkinan besar juga sudah mulai berpisah karena ada kartu ini.
single energy kartu di mana dia udah mulai lelah untuk pengejaran dan mulai sendiri, karena ini ada kartu yang mencerminkan seolah tuh dirimu tuh yang terbaik. Aku nggak tahu ini kamu ngomong ke dia atau dia ke kamu, dan dirimu tuh terbaik karena kamu tuh jadi orang yang apa adanya gitu, jadi orang yang mungkin nggak berpura-pura, jadi orang yang nggak setengah-setengah dalam jalan sebuah hubungan. Itu yang dikatakan di kartu ini, teman-teman. Eternity. Di bawah ada kartu Eternity dan Akashic. Ini kartu soulmate energi banget ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kamu nggak pengen balik ke seseorang yang udah ninggalin kamu atau kamu yang udah kamu tinggalin, kartu ini bukan buat kamu, karena kartu ini kayak mencerminkan bahwa entah kenapa kamu akan bertemu lagi dengan orang ini suatu saat nanti ya. Aku nggak tahu kapannya. Bentar, kurang satu, nggak lengkap. Apa yang bisa disampaikan dari orang yang begitu tadi? Ya, aku bilang orang ini sedang berproses ya, sekalipun mungkin sulit, mungkin waktunya agak lama, tapi seseorang yang menjalani itu menjalani dengan hidup dengan rasa bersalah ya, yang ingin dia lepaskan itu sebab dia selalu lari dari masalah dan nggak mau menyelesaikan itu karena sifat pengecut dia gitu. Tapi akhirnya mungkin orang ini akan perlahan kayak mendapatkan pencerahan yang membuat orang ini akan apa ya istilahnya, akan lebih menghargai sebuah hubungan. Kita baca Solju, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelajaran hubungan ini, teman-teman? Apa lama sekali? Tadi aku waktu jelasin apa yang tadi? Jelasin cakra crown chakra dan tersebut kan ada kartu death yang aku ambil. Ini ternyata muncul lagi tapi dalam bentuk soul journey death. Artinya seseorang saat ini sedang bertransformasi, entah orang tersebut atau juga kamu yang mungkin dia merasa dia nggak boleh lagi mempermainkan hati orang ini tanpa dia sadar. Dia mungkin lebih aware dalam next relationship selanjutnya, dan kamu juga mungkin lebih berhati-hati, nggak jadi orang yang sembrono asal terima pasangan ya, udah nggak lagi ngedate kecuali kamu benar-benar serak banget. Dan perubahan yang besar akan terjadi cepat atau lambat sebab kamu sadar bahwa ketika kamu menjalin hubungan dengan seorang denial, yang harus kamu lakukan bukannya bertahan dan mengejar, tapi kamu melepaskan secara perlahan tanpa perlu mengubah esensi dari hubungan itu. Misalnya kamu benci atau mungkin menyebar kebohongan dan sebagainya gitu. Tapi saat ini kamu sepertinya jadi sosok yang dewasa banget, nggak jadi orang yang pendendam ya. Dan perubahan berlalu begitu saja ketika kamu memang bertekad untuk melakukan perubahan ya, teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Ketika seseorang pengen berubah dan Tuhan mengehendaki berubah, ya dia akan berubah gitu tanpa Tuhan itu. Kamu menerima bahwa semua yang kamu jalani itu adalah bagian dari pendewasaanmu, dan itu juga bagian dari pendewasaan seorang yang sudah menyia-nyiakan hubungan. Tapi kamu nggak perlu terlalu mengkhawatirkan itu ya, karena bagaimanapun juga kamu harus fokus sama dirimu sendiri supaya kamu tahu kamu berkembang dengan optimal gitu, kayak iklan susu jadinya. Kamu dengan lagi boleh ada dalam situasi yang membuat kamu merasa kayak dibikin bimbang gitu, sesuatu yang membuat kamu kayak merasa kayak digantungin ya. Kamu akan selalu jadi prioritas dalam sebuah hubungan ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang yang akan membuat kamu mempertanyakan dirimu sendiri, kayak misalnya apa kurang cakep, apa kurang royal, apa aku kurang ini, dan mungkin dia nanya
pagi, balasnya baru malam, atau mungkin besoknya dan besoknya lagi. Sedangkan mungkin kamu ngeliat di sosmed dia masih aktif, dia mungkin ngechat-ngechat yang lain, dia mungkin nge-like-likein postingan orang dan sebagainya. Kamu harus ninggalin orang kayak gini aja daripada nanti kamu sakit hati. Aku nggak pernah nyaranin kamu bertahan pada seorang yang memang ngerugiin kamu, kecuali memang kamu tahu dia akan berubah dan dia proses itu. Tapi kalau cuma sekedar di mulut aja, dan orang itu mungkin ini, apalagi orang ini selain denial, orang ini juga punya ego pride yang tinggi. Ego dia sangat tinggi, sehingga kemungkinan besar ketika kamu jalin hubungan dengan orang ini nggak pernah sekalipun minta maaf atau mengakuin kesalahannya. Jadi orang ini lebih ke orang yang sangat nggak banget dah intinya gitu. Sekalipun mungkin orangnya cakep, tapi kau bilang itu orang ini nggak banget untuk jadiin seseorang yang akan hidup selamanya, hidup lebih lama dengan kamu. Ini sangat aneh sekali bacaan ini, tapi nggak apa-apa. Aku rasa aku harus bilang bahwa teman-teman, mungkin kamu akan berpisah dengan orang ini, atau mungkin kalian udah berpisah, tapi ketika orang ini datang lagi, kamu nggak boleh cuman iyain gitu aja. Kamu harus lihat intensitasnya. Kalau dia cuman penasaran deketin, terus nanti gak lama dia akan ngilang lagi, mending kamu jangan deketin orang ini deh, nanti kamu capek sendiri loh. Karena ini seorang avoidance. Ini gak masalah soal dia mau kembali atau enggak, masalahnya adalah kamu udah membuang waktumu begitu lama untuk seseorang seperti ini gitu. Jadi aku saranin untuk berhati-hati. Bukan berarti aku ngelarang, tapi kamu harus berhati-hati. Kecuali kalau kamu udah mastiin dia berubah, ya kamu nggak apa-apa kalau kamu mau nerima dia, nggak ada yang ngelarang juga. Dan kamu juga nggak boleh munafik kalau kamu masih sayang sama orang ini. Ini bacanya menarik sekali kayaknya, tapi emang butuh kesabaran, karena orang tersebut adalah orang denial, seorang avoidant juga. Dan orang ini mungkin punya ego yang sangat tinggi, sehingga, dan kayaknya dia jauh lebih muda kayaknya. Semoga bacaan ini bermanfaat teman-teman. Selamat beristirahat.